Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar materi bagaimana merubah berbagai macam bentuk pecahan jadi pecahan campuran, jadi desimal maupun menjadi persen. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan sama-sama ucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, kita perhatikan ya penjelasan dari materi hari ini ya. Merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya seperti ini, ubahlah pecahan 11/4 menjadi pecahan campuran. 11/4 artinya 11 dibagi 4. Nah, ini 11 kita bagi dengan 4. Kita cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 11 ya. Maka kita peroleh 4 dikali 2. Hasilnya 8. Lalu kita kurangi, ternyata masih ada sisa 3. Dari 11 dikurangi 8. Maka 11/4 bisa dirubah menjadi 2, 3/4. Nah, 3 ini sisanya kita tulis sebagai pembilang. Sedangkan pembaginya 4 tetap menjadi penyebut. Maka pecahan campurannya 2, 3/4. Udah ya? Bagaimana kalau kita lihat di latihan 4? Di halaman 13. Kita jawab bersama-sama ya. 5/2. 5/2 berarti 5 kita bagi 2 ya. Perkalian 2 yang mendekati 5 adalah 2. 2 kali 2, 4. Kita kurangi, ternyata bersisa 1. Maka ini bilangan bulatnya 2. Ini jawabannya adalah 2, sisanya 1/2. Bagaimana yang B? 4/3. 4 kita bagi 3. Perkalian 3 yang mendekati 4, 1. 1 kali 3, 3. Ternyata 4 dikurangi 3 masih bersisa 1. Maka ini hasilnya adalah 1/3. Mudah bukan? Alhamdulillah. 8/5. Berarti 8 dibagi 5 ya. 8 kita bagi 5. Cari perkalian 5 yang hasilnya mendekati 8. Kali 1, 1 kali 5, 5. 8 dikurang 5 bersisa 3. Maka ini pecahan campurannya adalah 1/3/5. Lalu 10/9. 10 dibagi 9. Perkalian 9 yang mendekati 10 berarti dikali 1 ya. 1 kali 9, 9. 10 dikurang 9 bersisa 1. Nah, ini pecahan campurannya menjadi 1/9. Udah bukan? Alhamdulillah. 11 dibagi 4, 11/4. 11 kita bagi 4. Kalian 4 yang mendekati 11 adalah 4 kali 2. 1 kali 4, 8. 11 dikurangi 8 bersisa 3. Nah, ini hasilnya adalah 2/3/4. Lalu 12 dibagi 5. Kita tulis di sebelah sini ya. 12 kita bagi 5. Kalian 5 yang mendekati 12 adalah dikalikan 2. 2 kali 5, 10. 12 dikurangi 10 bersisa 2. Maka ini jawabannya adalah 2, sisanya 2/4. G, 18/4. 18 kita bagi 4. Perkalian 4 yang mendekati 18 adalah 4 kali 4. Hasilnya 16. Kita kurangi, 18 dikurangi 16 bersisa 2. Maka ini hasilnya adalah 4, sisanya 2/4. Yang H, 21 dibagi 2. 21/2 ya. Terus di sini 21 kita bagi 2.
Perkalian 2 yang mendekati 2, maka dikalikan 1. 1 kali 2, 2. Kita kurangin habis ya, turun 1. 1 dibagi 2 tidak bisa ya, berarti kita tulis 0. 0 kali 2, 0. Maka 1 dikurang 0 bersisa 1. Ini sisa ya. Ini sisa. Nah, ini hasilnya adalah 10 bersisa 1 per. Udah bukan? Alhamdulillah. Kalian salin ya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kebalikannya ya. Bagaimana cara merubah pecahan campuran 2/3/4 menjadi pecahan biasa? Caranya dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat atau bilangan pokok, lalu ditambahkan dengan pembilang. Hasilnya dijadikan pembilang dan penyebutnya tetap. Jadi 4 kita kali 2, lalu ditambah dengan 3. 4 dikali 2, 8, ditambah 3, 11. Hasilnya 11/4. Udah ya? Kita coba yuk. Di soal yang nomor 2, masih sama latihan 4. Ini tinggal kita kalikan ya. Sama dengan 5 dikali 1. Hasilnya 5. 5 ditambah 4, hasilnya 9. Nah, ini jadinya 9/5. Mudah kan? Kita lanjut yang B. 7 dikali 1, hasilnya 7. Tambah 3, hasilnya 10. Nah, ini jadinya 10/7. Mudah ya? Kita ke bagian yang C. Pak Guru tulis terlebih dahulu ya, biar kalian lebih paham. 2/5. Kita mulai dari 5. 5 dikali 2, lalu ditambah dengan 2. Pernya tetap 5 ya. 5 dikali 2, 10. Tambah 2, 12. Nah, ini jadinya 12/5. Udah kan? Yang lainnya langsung Pak Guru hitung ya. 8 dikali 2. Hebat, 16. 16 ditambah 7. 23. Nah, hasilnya 23/8. 8 dikali 3, 24. 24 ditambah 1, 25. Nah, ini jadi 25/8. Yang F, 3 dikali 4, 12. 12 ditambah 2, 14. Maka hasilnya 14/3. Yang G, 7 dikali 5, 35. Ditambah 1, 36. Maka hasilnya 36/7. Yang H, 9 dikali 5, 45. Ditambah 2, 47. Nah, hasilnya 47/9. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ubahlah pecahan 2/5 menjadi pecahan desimal. Jadi kalau pecahan desimal kita rubah penyebutnya menjadi 10 atau kelipatannya, yaitu 100 atau 1000 atau 10.000 dan seterusnya. 2/5, maka 5 bisa kita rubah menjadi 10 dengan cara kita kalikan 2. Maka pembilangnya juga kita kalikan 2. Hasilnya 4/10, karena ini 10 adalah satu angka, nolnya. Angka nolnya ada 1 ya, maka ini jadi satu angka di belakang koma. 0,4. Bagaimana kalau 4/25? Nah, 25 tidak bisa ya menjadi 10, tapi bisa berubah menjadi 100. Dengan cara kita kalikan 4. Maka pembilangnya juga kita kalikan 4. 4 kali 4, 16.
25 kali 4, 100. Karena 100 adalah dua angka 0, maka nanti di belakang komanya ada dua angka, yaitu 16. Sama dengan 0,16. Udah ya? Alhamdulillah. Yuk kita lihat latihan 5 di halaman 16. Kita coba bersama-sama ya. 1/5 ini kita rubah menjadi 10 ya. Karena 5 bisa menjadi 10. Ini kita kalikan 2. Maka 1 kita kalikan 2 menjadi 2/10. Hasilnya 0,2. 3/4 ini 4 tidak bisa menjadi 10 tapi bisa menjadi 100. Dengan cara kita kalikan 25. Maka 3 kita kalikan 25. Ini hasilnya 70. 5/100 0,75. 12/25 ini juga sama. 25 kita rubah jadi 100 ya. Dengan cara kita kalikan 4. Maka pembilangnya juga kita kalikan 4. 12 dikalikan 4, 48. 48/100 0,48. 9/10, sudah 10. Langsung saja kita ubah menjadi desimal 0,9. Dan per 20 berarti kita rubah menjadi 100. Dengan cara kita kalikan 5. Nah, pembilangnya juga kita kalikan 5 ya, menjadi 40. Nah, ini sama dengan 0,45. 42/50 kita rubah 50-nya menjadi 100. Cara kita kalikan 2. Maka 42 juga kita kalikan 2 ya. Hasilnya 84. Nah, ini sama dengan 0,84. Bagaimana dengan yang G? 41/100 sudah 100. Berarti kita langsung hitung ya, desimalnya menjadi 0,41. 5/100. Nah, karena ini ada dua angka 100-nya, sedangkan pembilangnya hanya satu angka, bagaimana agar menjadi dua angka? Maka kita tambahkan satu angka 0 di depannya. Gitu kan, sekarang sudah jadi dua angka ya, 05. Hanya sama si 5. Nah, ini jadinya 0,05. Itu ya. Bagaimana dengan 80/100? Nah, ini sudah dua angka, berarti 0,80. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ini jangan lupa nanti anak-anak salin ya. Kita lanjut ke soal yang kedua, tapi kita lihat dulu materinya. Bagaimana kalau kita rubah desimal menjadi pecahan biasa? Contoh 0,4. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Karena 1, maka membaginya menjadi 4/10. Ini bisa disederhanakan. Misalkan sama-sama kita bagi 2, maka ini jadinya 2/5. Bagaimana kalau dua angka di belakang koma? 0,16. Maka 0,16 itu kita rubah menjadi 16/100 karena ada dua angka ya. Nah, yang nolnya 2 kan 100. Ini bisa disederhanakan, masing-masing kita bagi 4. Hasilnya menjadi 4/25. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lihat contoh soal yang ya ada di latihan 5 ya. Nomor 2, 0,6 ini kita rubah menjadi, karena satu angka, jadi 6/10. 6/10 kita bagi 2 ya. Hasilnya adalah 3/5. 0,8, 8/10 kita bagi 2. Hasilnya 4/5. 0,02 berarti 2/100 karena ada dua angka di belakang koma ya. Tapi karena di sini depannya 0 nggak berpengaruh ya, tetap aja 2 saja. 2/100 kita rubah menjadi di masing-masing kita bagi 2 ya. Ini menjadi 1/50. 0,45 ada dua angka di belakang koma, maka ini jadinya 45/100. Kita sederhanakan, kita bagi 5. Nah, ini jadinya 9/20. 0,70, maka ini kita rubah menjadi 70/100. Nah, ini kita bagi 10. Hasilnya adalah 7/10. 0,85, 85/100.
kita bagi 5. Hasilnya adalah 11/20. Yang G 0,125. Nah, ini berarti 125/1000. Nah, ini kita bagi 25 ya. Kita bagi 25. Hasilnya 5. Ini 40. Nah, per 40. 225, 0,225 berarti 225/1000. Kita bagi 25 lagi ya. Nah, ini sama dengan hasilnya 9/40. 0,300, 300/1000. Ini kita bagi 100 aja ya. Nah, kita bagi 100, hasilnya 3/10. Udah bukan? Alhamdulillah. Jadi jangan lupa ya, dicatat kembali. Boleh di buku catatan, boleh langsung di buku paket untuk nanti bahan anak-anak belajar ya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Rubah pecahan biasa menjadi persen. Ubahlah pecahan 3/5 menjadi persen. Persen itu artinya adalah per 100. Berarti bawahnya kita rubah menjadi 100. 3/5 agar menjadi 100 maka kita kalikan 20. 5 kali 20 kan 100 ya. Atasnya berarti kita kalikan 20 juga. Jadi 60/100 maka sama dengan 60%. Pokoknya kita rubah bawahnya menjadi 100. 8/25 ini juga sama. Kita kalikan bawahnya agar menjadi 100 maka 25 kita kalikan 4. 8 kali 4 32/100. 32%. Udah ya. Pokoknya kalau merubah menjadi persen, penyebutnya kita rubah menjadi 100. Kita lihat latihan masih sama ya. Latihan yang 5 tadi ada di soal nomor 3. Tentukan pecahan bentuk persen dari pecahan berikut. 1/4. Nah, berarti ini kita jadikan 100 dengan cara kali 25 ya. Ini kalikan 25, maka ini hasilnya adalah 25/100 sama dengan 25%. 2/5 berarti kita jadikan 100, kita kalikan 20, berarti ini juga kita kalikan 20, hasilnya 40. 40/100 sama dengan 40%. 5, nah 5 dikalikan 20 ya, agar menjadi 100. Di atasnya kita kalikan 20 juga 80, sama dengan 80%. Udah ya. Yang berikutnya D 8/10. 10 kita rubah jadi 100. Pokoknya semuanya kita rubah jadi 100 penyebutnya. Ini berarti dikalikan 10. Ini juga kita kalikan 10. 80. 80/100 sama dengan 80%. 11/20. Nah, biar jadi 100 kita kalikan 5. Maka 11 juga kita kalikan 5. 55. 55/100 sama dengan 55%. Yang F 19/20. Ini agar menjadi 100 kita kalikan 5. Maka 19 kita kalikan 5 sama dengan 95. Ini sama dengan 90%. Ya kan? Alhamdulillah. 10/25 kita rubah juga menjadi 100. Maka ini kita kalikan 4, ini juga kita kalikan 4, jadinya 40 sama dengan 40%. 35/50 kita jadikan 100 penyebutnya, maka dikalikan 2, ini juga kita kalikan 2 menjadi 70. Hasilnya 70%. 20/100, nah sudah persen, sudah per 100 ya, maka langsung kita tulis 20. Udah ya. Alhamdulillah. Ini jangan lupa nanti anak-anak pelajari kembali dan dicatat di buku tulis boleh, atau langsung di buku cetak juga. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu merubah pecahan persen jadi pecahan biasa. Persen itu ingat ya, 60%. Ini lambang persen seperti ini ya. Nah, ini lambang persen artinya adalah per 100. Kan 60% adalah 60/100. Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 20.
maka ini jadinya 3/5. Udah ya. Kalau dibalik, kalau soal yang lain 32% berarti 32/100. Oh, ternyata bisa kita bagi 4 nih. Di 8/25. Udah ya. Alhamdulillah, ini sama seperti proses penyederhanaan. Kita lihat soal nomor 4. %, berarti 25/100. Nah, biar sederhana ini kita langsung bagi 25 ya. Hasilnya 1/4. Kalau anak-anak mau sederhanakan dibagi 5 terlebih dahulu juga boleh. Nanti 2 kali ya, 5 kemudian dibagi 5 lagi. 40%, 40/100. Jadi ini kalau kita bagi berapa? Kita bagi 20. Nah, ini hasilnya 45%, 45/100. Kita bagi 5 ya. Nah, ini sama dengan 9/20. 9 ya. Udah bukan? Alhamdulillah. 65%, 65/100. Kita bagi 5 ya. Sama dengan 13/72%, berarti 72/100. Kita bagi 4 dulu ya. Nah, kita bagi 4. 72 dibagi 4, 18. Kemudian 100 bagi 4, 20. 18/20. 80%, 80/100. Kita bagi berapa nih ya? Kita bagi 20 dulu ya. Kita bagi 20. Ini hasilnya 4/5. 75%, berarti 75/100. Kita bagi 25 ya. Kalau anak-anak mau bagi 55 dulu juga boleh. 25 dibagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. 3/4. 82%, 82/100. Kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2, ini hasilnya 41, berarti 41/50. Udah paling sederhana ya. Kita lanjut 95%, maka ini 95/100. Kita bagi 5 sama dengan 19/20. Udah bukan? Alhamdulillah. Jangan lupa nanti anak-anak catat juga ya, sebagai bahan materi untuk persiapan TTS nanti ya. Oke, setelah ini nanti anak-anak mengerjakan latihan di Google Form ya. Latihannya dari merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Kemudian merubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Dan merubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Pamadan agar Pamadan semakin bersemangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.